setiap orang punya case yang berbeda-beda. Ya. Misalnya aja kalau kita mau pukul satu generalisir aja, satu kasus aja, maju gitu misalnya. Ya. Dengan derajat kemajuan yang rata-rata aja. Ya. Berapa lama sih Mas Ambel? Oke, jadi biasanya aku selalu kasih tahu pasienku siapin waktumu 1 tahun. Minimal itu ya? Minimal ya. Jadi maksudnya dikasih tahu 1 tahun apa? Maksudnya jangan ntar kalau udah setahun, dok udah setahun boleh lepas nggak? Enggak. Jadi 1 tahun gigi itu sudah kelihatan rapi. Tapi apakah itu sudah bagus? Belum tentu. Karena biasanya rapi menurut pasien bukan berarti rapi menurut dokternya. Karena rapi menurut dokternya berbeda. Oke, karena dokternya selalu ortodontisnya itu selalu melihat rapinya itu secara estetis dan fungsional. Sahabat Orange, hai. Sudah lama nih kita tidak bersua ya. Alhamdulillah hari ini bisa balik lagi, ketemuan lagi sama saya Kamal Rashid. Dan kita ketemu lagi mau bahas soal yang cukup penting dalam kehidupan kita ya. Sudah pasti di mana lagi kalau bukan di Ask the Dentist by Orange Dental. Wih, boleh tepuk tangan penonton bayaran? Ya bagus, terima kasih ya. Kalau kurang ramai nanti pakai sound effect ya. Oke, hari ini seperti biasa buat para pecinta otomotif kita akan bahas soal gigi. Ya nggak ada urusannya ya, sorry. Oke, baiklah. Jadi yang udah pernah nonton kalau podcastnya Orange Dental ini, kita kan selalu mendatangkan narasumber terbaik kita yang pasti dokter gigi gitu. Kenapa sih kita membuat podcast semacam ini? Selain buat edukasi, ini juga buat mempopulerkan dan membuat yang namanya kedokteran gigi, kesehatan gigi, supaya nggak ada yang malu-malu lagi buat ngomongin, supaya nggak ada yang merasa kayak aduh ini nggak penting-penting amat untuk kesehatan. Salah besar saudara-saudara ya. Ini bahkan kalau buat sahabat Orange yang punya anak kecil, nanti kita bakal bahas juga sekalian. Emang dari umur berapa sih sebaiknya ngomongin si pergigi-gigian ini gitu kan. Banyak hal yang kita omongin soal kesehatan gigi di setiap podcastnya Orange Dental ini. Dan untuk di podcast Ask the Dentist ini, kali ini specifically di episode kali ini kita mau bahas soal behel ya. Kalau material adanya hebel, ya beda. Ini behel buat gigi. Dan karena itulah sudah datang hadir di sini ahlinya. Ada dokter gigi Karpov Roland Benyamin Kainama SPORT alias dokter gigi spesialis ortodontis. Okay. Selamat pagi, siang, sore dok. Pagi mas. Iya kita syuting pagi sih ya. Yang kalau yang nonton malam. Iya. Ya. Tadi keluar dari mobil pagi sih. Iya tadi keluar dari mobil pagi. Dok, sebelum kita bahas soal behel. Yes. Iya kan? Saya lebih mau bahas soal kita profiling dulu. Boleh. Ya boleh ya. Boleh. Pertama dari nama keren banget nih. Ya. Karpov Roland Benyamin Kainama. Oke. Yang paling menarik perhatian adalah Karpov. Apakah masih keturunan Vladimir Putin atau gimana, dok? Kalau dibilang keturunan Vladimir Putin, mukanya nggak kayak Putin ya. Bener, gitu, betul. Berbeda gitu. Mukanya agak jauh sih. Jadi cuma pinjem nama doang. Pinjem gitu. nama. Pinjem nama doang. Tapi dikasih orang tua ini kan? Yes, that's asli. it. Asli. Akte kakak ini. Akte kakak ini. Siapa? Waktu zaman lahir ada orang Rusia terkenal Karpov. Jadi cerita sejarah nih gue. Wah keren. Oke. Jadi tolong jangan sampai ini lebih menarik daripada tema kita itunya. Iya, oke. Aku usahakan. Jadi awal-awal waktu jadi bapakku itu berpikiran karena I'm Christian. Oke. Jadi nggak usah minta maaf dong. Kalau-nya nggak nyangkut agama soalnya. Jadi kalau orang Kristen tuh biasanya namanya either Matius, Markus, ya Yohanes dan whatever it is. Kan kayak kalau kita taunya yang di luar Nasrani gitu, nama-nama baptis lah. Ya, nama-nama baptis. Nama-nama orang sucinya gitu. Nah, buat bapakku itu terlalu obvious. Terlalu umum. Terlalu umum. Jadi kasih nama siapa? Kasih nama Rusia, Karpov. Tapi dia bukan tokoh suci Nasrani? No, karena kalau misalnya kalau di googling Karpov itu adalah pecatur dari Rusia. Iya, yang gue tahu cuma Garry Kasparov kan. Dulu lawan sebelum Kasparov adalah Karpov. Jadi Kasparov pernah ketemu. Berarti sini agak-agak dari doa sama kenyataan agak jauh ya? Agak jauh. Jadinya ortodontis. Jadi ortodontis. Jangan ngajakin aku catur karena aku bakalan kalah 2 angka. Oke, takdir orang beda-beda ya. Baiklah, sahabat Orange, ini dok, kita mau hari ini bahas soal tentu saja soal perawatan gigi, tapi spesifik lagi soal si behel. Ya, boleh. Ya kan? Behel ini mungkin untuk orang Indonesia udah umum lah. Sekarang mungkin kalau kita lihat untuk anak-anak SMP bahkan udah ada yang pakai.
Ya. SD saya belum pernah lihat sejujurnya, Ya. tapi nanti kita akan bahas ke sana. Istri saya juga pakai behel. Sip. Jadi kayak range umur untuk pemakaian behel ini tuh sebenarnya agak-agak luas dan panjang gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal si behelnya sendiri, ini kan sebenarnya alat untuk merawat, betul gak? Ya merawat, merapikan. Merapikan. Jadi Pokoknya bukan salah hanya merawat satu, ya, merawat, merapikan. salah satu skema untuk perawatan dan kesehatan gigi kita lah kurang Yes. lebihnya ya. Bantuannya Yes, adalah more or behel less. ini. Ya. Bisa nggak sih dikasih gambaran ciri-ciri gigi yang udah pasti harus ketika didiagnose tuh ini harus pakai behel. Karena saya jujur dok, sering kali ngelihat kayaknya gigi lu nggak apa-apa dah. Kenapa Oke. lu pakai gitu kan? Iya. Nah, suka ada yang begitu kan? Iya. Dan saya yang punya gingsul di mana-mana jadi kayak kenapa lu pakai behel? Gua aja enggak gitu misalnya. Oke. Ciri-ciri seperti apa sih dok? Oke, kalau ngomongin ciri-ciri kita keep it simple aja ya. Oke. Jadi kalau ngomongin ciri-ciri itu biasanya kalau yang biasanya umum orang pakai adalah giginya berjejal. Jadi giginya tumpang tindih satu sama lain. Iya pasti. Oke, itu Nggak udah pasti. sejajar. Ya, nggak sejajar. Terus yang kedua adalah biasanya giginya maju ke depan. Iya. Ya, Mohon giginya maaf maju kalau ke depan. bahasa orang Betawi tonggos. Nah, Ya, tonggos. dia. Nah, Ya, itu oke. biasanya giginya maju ke depan. Biasanya waktu SD atau SMP dipanggilnya gitong. Oh, gitong. Gigi tonggos. Iya, betul. Jahat oke. ya orang-orang? Jahat. Oke, terus yang ketiga biasanya kalau yang tadi balik lagi ke orang Betawi, kok jadi main suku ya? Bukan kan ini kan orang-orang ngomongnya seperti itu kalau dari oke. Betawi. Jadi kalau itu biasanya orang bilangnya cameh. Maju ke depan. Oh, cameh, yang dagunya maju. ke depan. Iya. Ya, itu sebenarnya secara simpel itu. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa kasus kalau orang datang sebenarnya aku nggak puas nih sama gigiku gini. Kenapa dok? Gini aku mau dirapiin bisa nggak gitu. Nah kadang-kadang memang kasusnya hanya giginya ada yang muter sedikit atau apa. Tapi ya itu masih indikasi untuk pakai kawat gigi. Oh, jadi yang mungkin yang saya sering lihat itu yang terlihat rapih sebenarnya sudah nggak ada masalah. Yes. Dia yang mau dia benerin tuh minor sebenarnya. Minor, ya. Bukan major. Bukan major. Oke, renggang juga kan? Renggang juga. Itu bisa dipakai sama Tapi behel gitu. sebenarnya gini, karena ada beberapa kasus sebenarnya kalau mau ngomongin ciri-ciri itu cuma ciri-ciri yang simpel aja ya. Jadi yang biasanya kalau aku ngomongin ciri-ciri yang lebih luas lagi itu lebih ke indikasi. Nah kalau ke indikasi nggak cukup 2 semester ntar. Aduh, indikasi maksudnya apa? Ada. Jadi kalau indikasi ya lebih ke dokteran ya. Jadi lebih ke dokteran. ada masalah. Ada sebenarnya. masalah karena aku pernah punya pasien dia datang ke aku cuma bukan nggak mau beresin giginya, tapi sebenarnya dia datang ke aku, dok, seumur hidup aku nggak bisa gigit bakmi di depan. Di depan itu di sini maksudnya. Iya. Gigit nggak bisa. Iya. Jadi dia kalau makan bakmi langsung ke geraham. Gigit samping. Oke, terus? Ternyata gigi depannya nggak ketemu. Oh, ngambang. Ngambang. Oh iya ada yang begitu. Nah itu indikasi untuk orto. Ya, itu mah major ya. Itu major. Udah pasti major. Oke. Kalau ngomongin behel, pasti ada efek samping atau sama sekali nggak ada atau gimana? Atau tergantung kasus? Oke, jadi kalau efek samping itu lebih ke alergi ya. Karena ada beberapa orang, karena kita kan pakai bahannya tuh sebenarnya campuran antara aloe ya. Nah ada beberapa orang yang istilahnya alergi dengan bahan-bahan aloe itu. Tapi kalau dari secara jurnalnya memang sedikit ya. Kira-kira ya Kasusnya 1 banding 1000 atau 1 banding 500. Jadi nggak banyak banget orang yang alergi itu. Tapi ada kasus orang yang alergi dengan behel atau si bahan metalnya itu. Ketika itu terjadi, Ya. yang terjadi sama mulutnya apa emang? Kalau misalkan si orang ini alergi? Ya alergi, bisa kemerahan gusinya atau nggak gusinya ada item-item dan sebagainya, banyak terjadi. Berarti sebelum orang pasang behel harus dipastikan dia nggak alergi. Nggak juga. Karena kita nggak bakalan tahu. Kita nggak bakalan tahu. Ketahuannya baru pas dia bersentuhan sama si aloe-nya baru itu. si aloe-nya itu. Tapi memang kalau dari jurnalnya itu memang nggak banyak ya. Nggak banyak memang. Nggak Kasusnya banyak ya. spesifik aja ya. Spesifik Beberapa aja deh. orang aja. Ya itu lebih ke efek samping ya sebenarnya, lebih ke alerginya. Sama aja kalau kita kayak pakai baju kita ada alergi yang bahan-bahan tertentu. Ya, ada yang alergi sama gatal-gatal wol gitu dan misalnya sebagainya. That's it. kan. Iya, iya. Itu doang. Kalau saya kan alergi yang barang-barang branded saya. Oh gitu. Jadi Saya lebih suka yang KW. KW. Oke. Iya betul, nggak masalah kan dok? Ya nggak masalah. Tapi itu kan tadi sempat ngomong bahan aloe. Yes. Itu satu-satunya bahan untuk behel atau ada lagi? Banyak sebenarnya ada kan itu Oh kan. jadi kalau yang kena alergi aloe bisa pakai bisa bahan ganti bahan lain, lain. atau bisa pakai yang seramik, atau bisa pakai yang safir, ya. Itu ada lagi bahannya. Tidak merubah fungsi dan manfaat. No, tetap fungsinya sama. Oh, Oke, siap kalau gitu. Kalau kita mau pasang behel gitu misalnya, Ya. setelah pasang pasti ada ini dong, ada yang harus dijaga gitu kan? Oke. Apakah ada pantangan-pantangan untuk orang yang sudah pasang behel nggak boleh ngapa-ngapain sampai behelnya copot gitu atau gimana? Nah ini nih, biasanya kalau aku sebagai ortodontis nih ya,
Kalau habis pasang behel ke pasien, itu biasanya aku kasih pasiennya pantangan. Apa tuh? Pertama lupain dulu kamu makan kacang, makan kerupuk, makan keripik, makan biskuit yang Berarti keras-keras. sesimpel yang keras-keras. Yes, that's it. Kedua, jangan gigit ayam dari tulangnya atau gigit daging yang keras-keras. Nah, Sorry, jangan gigit ayam dari tulangnya. Berarti kalau kita makan ayam goreng, Nah. kita suwir dulu. kita kupas dari tulangnya. Jadi bukan berarti nggak boleh makan ayam, makan Jadi nggak daging. boleh gini? Enggak. Aduh, saya Jangan sakit harap bilang. bisa makan sate lagi begini, nggak bisa. Oh iya, sate juga nggak boleh? No. Aduh. Potong, kupas, potong kecil-kecil kayak dadu, baru makan. Oke. Ya, itu kedua ya. Ketiga, lupain dulu makanan yang kenyal-kenyal dan lengket-lengket. Yupi nggak boleh? Empek-empek, cilok, cimol, dimsum, somai, bakso, basreng, bakso yang segede-gede gaban. Sampai apa Permen tuh? karet. Udah template banget nih Iya, pasti. ini template Sering nih. banget habis ini. Udah langsung hafal ya. Kadang kalau gue sebutin gini pasti gue, itu ulang dong. Iya, iya. Karena dokter udah hampir tiap hari ngomong jadi udah Iya, hafal. jadi udah hafal. Ya oke. Gitu. Kalau minuman tuh yang ada Yang boba-bobanya. Oh kenyal nggak boleh. No, karena itu bakalan lengket dan kamu bakalan berusaha keras untuk mengunyah itu. Saat itu terjadi, bracket kamu ketarik-tarik. Concernnya takut ngerusak behel yang baru dipasang itu atau lu bakal susah ngunyahnya sih sebenarnya? Dua-duanya. Sebenarnya intinya kalau bracketnya lepas, ya. Kalau bracketnya lepas, gigi yang bracketnya lepas itu nggak ikut bergerak. Karena kalau kita behel, kita pasangin kawat, gigi itu akan bergerak ngikutin bentuk kawatnya. Gigi bakal bergerak ngikutin bentuk Bentuk kawatnya. kawatnya. Jadi misalkan kawatnya narik dia ke belakang gitu misalnya. Dia akan ikut ke Dia belakang. akan gerakannya ke sana. Yes. Ketika kita melawan pantangan dari dokter barusan itu, Terus bracketnya copot, cantolannya lepas dong. jadi dia gak bakal Jadi ya, giginya diam di tempat. diam di tempat lagi, jadi kayak nggak pakai pasang behel lagi. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Kan ada beberapa orang yang mau pasang behel harus ada yang dicabut atau apa gitu. Itu biasanya buat apa? Oke. Positioning giginya kah atau? Jadi gini, biasanya ada beberapa kasus, tidak semua kasus harus dicabut. Iya, iya. Jadi ada beberapa kasus misalnya contoh dia tadi tonggos, monyong. Terus istilahnya giginya mau dimundurin ke belakang. Iya. Nah kalau mundurin ke belakang itu kalau giginya masih penuh, kita perlu ruangan dong. Ruangannya carinya dari mana? Gigi yang ada yang dikorbanin. Satu atau dua biasanya? Ya itu tergantung kasusnya. Biasanya kalau mundurin gigi yang dari depan mundur ke belakang tuh harusnya dua. Karena harus kiri kanan dong, nggak bisa mundur cuma separuh jalan. Oke. Jadi harus dua biasanya. Kiri Biar kanan. biar pas mundur seimbang ya. Biar separang mundur seimbang. Jadi gigi kanan sama gigi kiri kalau misalkan kita pasang behel, misalkan kita perlu ada yang dicabut, nggak mungkin dicabut salah satu dan giginya nggak seimbang kanan kiri. Ya, kalau misalnya giginya mau dimundurin ya. Ya. Nah, gitu. Karena ada kasus-kasus yang lain. Misalnya giginya nggak muat nih, cuma ada satu gigi yang istilahnya berantakan terus giginya yang satu ada di langit-langit nih. Buat masukin ruangan yang nggak ada. Caranya gimana? Ya udah korbanin satu gigi yang ada di sini buat supaya dia bisa masuk ke depan. Tapi nanti giginya jadi nggak balance dong. Ya. Kanan kiri jadi misalkan kanan 7, kiri Nah, 8. biasanya yang kita cabut adalah gigi yang di belakang gigi taring. Karena kalau di belakang gigi taring itu Ini. kita punya dua gigi yang namanya kita bilang gigi premolar. Nah, gigi premolar itu kembar. Ada dua biji, bentuknya sama persis. Belakang sama depan nggak kelihatan bedanya. Nggak beda. Tapi tetap juga. nggak bakal ompong tuh ya? Nggak. Bakal kerap, bakal Bakal jadi rapat ketutup, juga. Karena Oh. kita tutup dari depan, either dari depan atau dari belakang. Oh, keren, luar biasa. Tapi behel tuh ada berapa macam sih, Dok? Oke, basically sebenarnya behel itu ada behel yang standar atau bracket metal standar, itu yang biasanya kalau kita lihat orang banyak pakai itu yang pakai karet yang bisa diganti warna-warni dan Oh sebagainya. ya, yang pentol-pentolnya itu ya. Itu bracket metal standar. Oke. Atau yang kedua adalah bracket self ligating. Self-ligating. Ya, kalau bracket self ligating itu bracket yang tidak menggunakan karet. Oh ya, dia cuman kayak besi Iya, doang tuh. pintu aja. Yang cut gitu doang iya, kan? cut gitu doang. Nggak ada, kalau kasat mata dia nggak ada pentol-pentol itunya. Pentol-pentolnya tetap ada. Oh, pentol tetap ada? Tetap ada. Besi yang nyambungin pentol-pentol ada? Ada dong. Yang itu nggak ada semua berarti cuman Karetnya doang. Ya, yang dia kalau nggak pakai model kelihatan karet, gitu. ya. Oke. Jadi dia nggak pakai karet. Jadi untuk menahan si kawat itu di tempatnya dia nggak pakai karet, Oke. tapi dia cuma pakai pintu-pintu. Itu self-ligating. Nah, self ligating. Nah, dari dua bracket ini masing-masing punya yang sewarna gigi atau yang bahannya seramik atau tadi yang bahannya Yang alloy. safir, Yang ya. alloy juga ada? Bukan alloy, yang Oh. bahan seramik atau safir atau yang bahannya sewarna gigi. Ada tuh bracket yang bahannya sewarna gigi. Jadi kayak transparan kayak nggak pakai. Yes, kayak transparan kayak nggak pakai. Tapi bahannya kuat juga, sama gitu Bahannya, maksudnya. Oh enggak, kalau dibilang kuat enggak.
Nggak sekuat si metal itu. Nggak kuat si metal dong, udah pasti. Iya, tapi udah secara pasti. Oh berarti itu mungkin kasusnya kalau minor mah cukup pakai itu aja kali ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Oh sotoy banget saya, maaf ya. Pernah ada dokter giginya langsung ke sini. Bedanya kenapa orang memilih bahan yang sama gigi? Karena untuk estetika aja. Estetika. Doang. Kadang-kadang untuk estetika. Karena aku, seriously, aku istilahnya bukan istilahnya yang terlalu keen untuk nawarin pasien, ayo kamu mesti pakai yang ini cakep kok, ini gini-gini. That's not me. Karena aku Terserah selalu, mereka mau pakai apa. karena aku selalu bilang, mau kamu pilih kamu bracket yang apa aja, aku bisa selesaiin kasusmu. Jadi it's up to you. Jadi kamu pilih itu berdasarkan istilahnya aku mau kelihatan cantik dok, gitu. Aku mau perawatannya nggak terlalu sakit atau aku mau perawatannya nyaman dok. Oke. Jadi itu pilihannya ada di pasien, bukan di aku. Istri saya itu pemakai behel sudah cukup lama. Oke. Jadi dia itu baru aja, kayaknya belum setahun deh copot. Setelah bertahun-tahun dia pakai behel. Berapa tahun? Lupa deh saya. Kayaknya sejak saya sama dia aja udah 5 tahun. Bentar ya, dok, saya jadi ngurusin ini nih anniversary. Saya dari pacaran dia udah pakai behel. Mungkin lebih dari 5 tahun kayaknya. Berarti ya lebih ya. Dan dia emang berat banget mau ngelepas dok. Oh. Jadi pas dia mau ngelepas ada kayak insecure kayak aku takut nggak cakep dulu deh. Oh, oke. Ada kan yang begitu ya? Ada. Jadi behel itu fungsinya udah kayak lu kalau nggak pakai behel kurang gua. Jadi 7 Atau nih. jangan-jangan ntar udah gak pakai kamu siapa? Nggak gitu saya, nggak gitu. Jadi emang waktu itu pemikirannya gitu, akhirnya copot, harus saya puji-puji dulu dok. Tetap cantik kok, tetap cantik. Oh gitu. iya, oke. Iya, alhamdulillah. Jadi emang estetika itu penting untuk perbehelan ini sebenarnya, apalagi perempuan ya. Oke. Tadi udah sempat bilang banyak model soal behel gitu ya. Ya. Ini aku pernah baca juga soal behel Damon. Oke. Apa iki? Jadi behel Damon itu adalah yang tadi aku bilang, behel self-ligating. Oh dia masuknya self-ligating, Self-ligating. yang nggak pakai bracket. Bukan nggak pakai bracket, tidak pakai karet. Oh iya sorry, nggak pakai karet kok Ya, pakai bracket dia nggak sih. pakai Oke. karet. Jadi dia tidak ada karet yang warna-warni karena si kawat itu ditahan di dalam bracketnya hanya dengan menggunakan pintu dari Pintu-pintu bracketnya. itu kan. Ya. Oke. Itu Damon. Itu emang ini soalnya aku dapat contekan juga katanya Ya. kalau ngomongin behel Damon kan artikel behel Damon ini banyak banget Ya. gitu ya. Ada yang bilang lo kalau mau pakai behel dan lo nggak mau ada gigi yang cabut gitu, lo pakai behel Damon. Emang Oke. iya. Ya itu sebenarnya asumsinya kalau dibilang salah juga enggak. Bilang bener juga nggak sepenuhnya. Enggak. Nggak sepenuhnya ya. Enggak sepenuhnya. Karena memang bukan berarti kamu pakai Damon terus nggak ada juga yang dicabut. Tergantung case by case. Tergantung kasus Ya ya. tergantung kasus. Kalau major ya mau pakai behel apapun. Kalau ruangannya juga nggak cukup nggak bisa. Harus tetap dicabut. Kenapa akhirnya orang memilih behel Damon gitu misalnya dibanding yang lain? Apakah itu juga case by case juga atau Kalau dari aku, Hah? biasanya aku kasih option ke pasien adalah perbedaan antara si Damon sama si bracket yang standar. Jadi kalau ini secara ininya aja ya, secara yang aku biasanya nerangin ke pasien supaya pasien lebih ngerti. Karena kalau aku terangin secara teori, pasien 5 detik aja udah lost Pasti. langsung. Oke. Nggak usah mengeluarkan kata-kata dari gelar yang dokter ambil. Nah, Kita nggak itu. bakal nyampe. Nggak bakal nyampe kan? Pusing. Jadi biasanya aku teranginnya cuma kalau bracket standar itu dari segi ukuran bracket standar 2 kali lebih besar daripada bracket Ya. Damon. Karena dia ibaratnya lebih polos gitu kan. Ya, jadi Kalau lebih kelihatan. kalau misalnya kamu senyum, dia akan si bracket standar akan lebih kelihatan bulky ya dalam mulut penuh, Iya. gitu. Nah itu juga dari segi estetisnya akan lebih bagus sih Damon. Damon. Kemudian dari segi kontrol memang Damon kontrolnya lebih panjang nih daripada yang bracket standar. Maksudnya kontrol tuh apa? Jadi kan kalau udah pakai behel nggak mungkin nggak kontrol, harus kontrol. Oh kontrol untuk ke dokternya Rutinnya, maksudnya. iya. Oke. Nah kalau yang bracket standar kontrol rutinnya tuh 1 bulan, Sebulan sekali. sebulan sekali. Sementara kalau Damon 2 bulan sekali, Oh lebih jauh. lebih panjang. Jadi lebih jarang ketemu dokter dong. Yes, lebih jarang. Lebih nggak banyak biaya keluar berarti kalau pakai Damon ya. Oke. Karena kalau kontrol kan kita bayar ya. Nah itu. Ya. Oh, berarti 50-50 ya, Abang, bukan 50-50, sorry. Jadi kayak sebenarnya behel Damon lebih pricey dong Oh iya. dibanding behel pasti, standar. Pasti. Tapi untuk kontrol dia lebih jarang. Lebih jarang. Jadi sebenarnya mungkin kalau dihitung-hitung ujungnya sama-sama aja kali ya. sama-sama aja. Tergantung lo mau gede di mana aja Nah, gitu. itu. Tapi kalau Damon kan ada positif si estetisnya itu Ya, kurang lebih itu. untuk orang-orang yang mencari hal-hal seperti Ya. itu. Terus memang dari jurnal kedokterannya, kalau dari penelitiannya, si bracket Damon ini diklaim tidak lebih sakit dibandingkan dengan bracket standar. Ketika pasang atau ketika dipakai? Ketika sudah dipakai.
Oh jadi kalau kita bracket standar tuh ada fase-fase di mana kita Nah. akan merasakan sakit atau gimana? Ya, tapi tunggu dulu nih. Kan tadi dibilangnya tidak lebih sakit. Bukan berarti nggak sakit. Berarti tidak sakit. Itu yang kadang-kadang salah. Nggak painful sih, painful Iya. itu terlalu less apa ya jadinya ya? Ya jadi Less painful lah. Less painful lah, Less bener lah painful. Jadi less painful kan artinya tidak lebih sakit Iya, gitu. iya, Jadi iya. bukan berarti no pain. Nah gitu. Iya, iya, bukan- There's a big difference. ya bukan nol sama sekali. Nah, Tapi bukan mungkin nol sama sekali. kalau persentase berapa? Lebih Aduh, kalau persentase 50% kah? Enggak sampai Mungkin 70 ya? ya. Karena memang gini, karena rasa sakit itu subjektif sebenarnya. Setiap orang beda-beda. tergantung case juga ya. Iya, kamu bisa ngumpulin 2 orang nih teman kamu, dua-duanya dikumpulin di tempat yang sama, dicubit di tempat yang sama, satu orang bisa satu orang bisa Oh iya Nah, sih benar, benar Karena benar. rasa sakit benar, subjektif. benar. Tapi kalau pas kita pasang behel gitu ya, Ya. Dok, kalau ngomongin rasa sakitnya nih ya, Yes. itu level sakitnya itu gede di awal doang kah? Oke. Atau dia sustain gitu sih? Nah, ini lagi yang biasanya kalau ini aku terangin. Jadi biasanya kalau aku nerangin ke pasien, Ini penting buat sahabat Orange, mungkin ada yang di luar sana pengen pasang behel apapun itu, mungkin damai juga sekalian. Antar sakit nggak gue? Ya itu. Sampai kapan gue sakitnya? Ya, Penting itu. ini buat diterangkan nih. pencerahan. jadi biasanya aku agak nggak mainstream sih kalau sama istilahnya sama Pasien. yang lain ya. Jadi aku biasanya nerangin ke pasien, kalau pasien mau datang pakai kawat gigi, yang pertama kali aku tanyain sama dia, yang kamu tahu kalau pakai kawat gigi itu rasanya apa gitu. Gue pengen tahu dulu sebenarnya, dia udah tahu belum? Dia udah searching belum? Atau dia cuma random aja, gue pakai kawat gigi. Itu pasien-pasien yang kadang-kadang ini jangan nih kalau kayak begini. Nah gitu, jadi istilahnya aku selalu nerangin sama pasien, kamu kalau pakai kawat gigi itu satu, di awal-awal kamu bakalan sakit. Itu udah pasti. Nih, dari nomor 1 aja itu matanya udah kedip-kedip tuh. Nah, jadi awal-awal sakit. Ini pas proses pasang berarti kan? Enggak, ini masih proses konsultasi. Udah sakit. Ini tunggu, nih aku lagi konsultasi. Lagi ceritanya. nerangin ya. Nah, kalau nerangin, biasanya aku kalau pasien yang mau datang, mau konsultasi, mau pasang kawat gigi, ini yang aku kasih sama pasiennya. Ya, oke. Siap-siap kamu di awal-awal sakit. Oke. Habis itu kedua kamu sering sariawan. Ketiga kamu bakalan susah makan. Oh, dokter langsung kasih buruk-buruknya ya? Yes. Oke. Terus keempat, sakitnya bukan di awal doang. Nanti kalau kamu balik kontrol, kawatnya diganti, karetnya diganti, kamu bakalan sakit lagi. Seperti waktu pasang pertama, Yes. tidak berkurang. No. Sahabat Orange, dengerin ya. Kayak gitu ya. Jadi ini bukan sekedar kayak buat have fun doang gitu. Kalau tanpa alasan yang jelas juga, buat dokter aja kayak ada kayak enggannya gitu ya. Kalau emang nggak perlu sebenarnya nggak usah sebenarnya. Iya. Karena ini yang bakal lo hadapin nih. Ya, jadi sebenarnya mempersiapkan pasien sih sebenarnya. Iya, sekalian itu Ya, juga. begitu aku udah kasih tahu gitu, kamu siap nggak? Siap dok. Nah, gitu. Kalau siap, Jalan oke, kalau siap. Emang ada yang akhirnya withdraw? Withdraw. Ada. Aku lebih prefer pasien yang seperti itu. Fair Karena karena dari pengalamanku pasien yang istilahnya tidak menghargai, istilahnya dari awal masih ragu-ragu, dia tidak akan menghargai perawatannya. Tapi kalau pasien yang benar-benar jawabannya yakin pasti, kita bisa lihat di orang gimana dia jawabannya, di gimana matanya dan sebagainya. Kalau dia jawabannya udah pasti yes, dia akan menghargai setiap perawatannya. Ntar kontrol berikutnya, dok cakep banget ya. Karena dia deep down dia benar-benar pengen giginya dirapin. Ya, jadi emang dia butuh itu gitu Yes, ya. that's it. Tapi emang ada dok yang maksudnya kayak akhirnya udah pasang nih sama dokter. Tapi kontrol kok jarang banget. Ya, banyak. Terus sekali-kalinya kontrol pas udah trouble, ya kan? Dekatnya udah copot-copot, kawatnya udah nusuk-nusuk. Terus perasaan dokter gimana menerima pasien seperti itu? Tolong diterangkan. Jujur nih gue jujur nih biar pada tahu juga. Gue sebenarnya dokter yang agak galak ya kalau sama pasiennya gitu. Agak galak sama pasiennya karena dari awal-awal aku selalu udah kasih tahu itu si 4 tadi itu. Kamu sih siap nih ngadepin ini gitu ya. Begitu udah siap, udah habis pasang, langsung aku kasih tahu pantangan makanan yang tadi. Iya. Gitu. Kamu harus ikut pantangan itu. Jadi biasanya kalau habis pasang aku selalu kasih tahu ke pasiennya, kamu punya 2 PR-nya. PR pertama adalah menjaga bracketnya nggak lepas. Yang kedua menjaga bracketnya nggak kotor.
Oke, yang pertama dulu ya. Tadi menjaga bracketnya nggak lepas. Caranya gimana? Pantangan makanan nih. Yang tadi itu tuh, nggak boleh kenyal, nggak boleh makan dari tulangnya untuk ayam dan gitu. bla 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 lah ya. Bukan nggak boleh kenyang ya, salah kalau nggak boleh kenyang. Kenyang boleh. Oh kenyal ya. Masa nggak boleh kenyang? Nggak boleh kenyang kesian. Kenapa jadi dokter diet? Ya oke, itu semua ya. Ya. Harus. Nah itu biasanya kalau bracketnya lepas, ya biasanya aku tanyain kemarin kamu makan apa. Sate dong. Nah, Lupa. Maaf ya. Terus juga ayam pada beli bucket kan dok. Ada 9 tuh isi ayamnya tuh. Langsung kita makan. yang crispy lagi ya. Udah selesai deh. Aduh. Berarti kalau abis pesan behel, saya nggak bisa makan ayam si yang crispy itu ya? Boleh. Harus comot-comot dulu ya? Boleh, harus pinter cuman. Yang terlalu crispy yang kalau kamu bisa kan bisa pegang sama tangan dulu tuh. Bisa. Kalau emang keras jangan dimakan. Kalau emang itu dicuil-cuilin ke sini masuk. Oh berarti sahabat Orange kalau lo penggemar kulit ayam itu ya, lo cari orang-orang baru pasang behel ya. Bisa jadi kulit ayamnya nggak dimakan. Dimakan ya. Buat gue ya. Iya lo kan baru pasang behel, itu dia kuncinya. Oke. Sekarang kita ngomongin durasi. Oke. Tadi saya udah cerita istri saya mungkin 5 tahun lah tuh ya. Ya. Bisa jadi emang karena mungkin giginya terlalu maju atau apa. Dia kalau nggak salah case-nya itu udahnya maju terus nggak rata. Oke. Jadi emang banyak lah ya untuk yang harus dirapiin gitu. Tapi kan setiap orang punya case yang berbeda-beda. Ya. Misalnya aja kalau kita mau pukul satu generalisir aja, satu kasus aja. Maju gitu misalnya. Ya. Dengan derajat kemajuan yang rata-rata aja. Ya. Berapa lama sih pasang behel? Oke, jadi biasanya aku selalu kasih tahu pasienku siapin waktumu 1 tahun. Minimal itu ya? Minimal ya. Jadi maksudnya dikasih tahu 1 tahun apa? Maksudnya jangan ntar kalau udah setahun, dok udah setahun boleh lepas nggak? Enggak. Jadi 1 tahun gigi itu sudah kelihatan rapi. Tapi apakah itu sudah bagus? Belum tentu. Karena biasanya rapi menurut pasien bukan berarti rapi menurut dokternya. Karena rapi menurut dokternya berbeda. Oke, karena dokternya selalu ortodontisnya itu selalu melihat rapinya itu secara estetis dan fungsional. Jadi bisa jadi dari kasat mata kita ngelihat itu udah kayak rapi. Yes. Tapi kalau kita ngelihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ada yang belum. Ada yang belum. Oh. Jadi kalau udah kelihatan rapi tapi kamu suruh makan bakmi gigit di depan nggak bisa. Oh iya betul. Buat apa? Itu nggak fungsional. Jadi ada pasien yang kayak gitu, dok udah rapi dok, aku mau ada acara nih bulan depan bisa nggak? Enggak. Karena kamu belum bisa gigit bakmi di depan gitu. Iya sih, iya. Tapi kalau misalnya untuk kalau nggak ada masalah sama si gigi depan yang udah ketemu itu gitu misalnya. Ya. Ada nggak kasus misalnya dokter bilang setahun ya setahun selesai juga gitu misalnya? Bisa Jadi juga. Bisa jadi. Oke, karena berarti sebenarnya emang kalau ngomongin ini sahabat Orange tergantung nggak bisa dipatokin sama sekali ya dok, tergantung case-nya si pasien tergantung ya. case by case. Oke. Case by case. Ini sekalian mungkin ada gambar yang mau kita tampilkan ya. Ini sekalian kita pengen ngasih gambaran juga soal durasi pemakaian behel bahwa setiap orang itu berbeda-beda gitu. Mumpung kita lagi di Ask the Dentist by Orange Dental. Sekalian kita siapa tahu gambar yang kita tampilkan ini gambar yang relate juga sama sahabat Orange, mungkin punya kasus yang sama. Waduh, ini gambar pertama ya? Ya, ini gambar pertama. Ini gambar pertama berarti kasusnya ini di atas yang atas kan? Iya. Berarti dia cameh nih dok. Iya. Oke, cameh terus gigi atasnya juga tidak rata, Iya. tumbuhnya ada yang di atas gusi gitu kan? Iya. Ini gimana? Boleh diterangin gak nih dok? Ini berarti Jadi apa nih diagnosanya? tadi yang Abang bilang tuh benar. Ini adalah pasiennya cameh. Cameh. Dia datang ke aku tuh mukanya begini maju ke depan. Ya, jadi memang cameh. Gigi bawahnya lebih dulu daripada gigi atasnya. Jadi kalau itu kan kelihatannya di gambarnya ya. Iya, Terus jadi- ada beberapa gigi yang berantakan juga yang sebelah sini. Oke. Terus jadi tadi balik lagi ke durasi nih. Yap. Ya, balik lagi ke durasi. Sorry dok, sebelum durasi, Hmm. boleh diterangin nggak? Ini nanti prosesnya seperti apa? Ini dimundurin dulu, itu ada yang dicabut atau apa gitu-gitu. Kalau kasus giginya seperti Kasus ini. giginya seperti ini. Ah. Biasanya. Tapi ini lebih ngomongin teknis ya berarti Iya, ya. Ngomongin aku pengen teknis. tahu prosesnya yang mana dulu sih kalau udah kayak gini nih kasusnya. Kalau gitu. aku biasanya secara teknis dari pengalamanku biasanya aku pasang atasnya dulu. Pasang behel atasnya dulu. Iya. Nggak ada yang perlu dicabut nggak?
Ada yang perlu dicabut nggak? Enggak. Nggak ada? Paling ini, karena ini ada gigi susu nih yang nongol sendiri. Yang nongol di atas ini? Iya, itu Oke. gigi susu itu yang aku cabut. Oke. Karena itu udah nggak kepake lagi. Terus? Nah biasanya secara teknis saja ya, Iya, karena iya. setiap ortodontis pasti punya cara yang berbeda-beda. Iya, oke. But for me, biasanya aku pasang yang atas dulu. Karena biasanya kalau untuk pasien-pasien yang cameh nih, untuk pasien-pasien yang cameh nih, gue jadi nerangin nih. Emang itu juga sih, biar orang-orang Oke, tahu. jadi kalau untuk pasien-pasien yang cameh ini biasanya istilahnya aku nerangin dulu kayak misalnya ini kalau kamu lihat bayangin kalau rahang atas sama rahang bawah kamu adalah mobil. Bayangin rahang ke atas kamu adalah, boleh nyebutin merek nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kayak kalau bayangin kalau rahang atas kamu adalah mobil Ayla. Oke. Sementara rahang bawah kamu adalah BMW. Lebih beda ya? Ya. Ah. Kalau balapan siapa yang menang? Ya BMW dong. BMW dong, Ah. gitu. Caranya kalau supaya fair gimana caranya? Si Ayla kita biar start duluan. Oh, di pur ya? Ya, sama di si fur, BMW. di fur. Karena BMW dalam beberapa detik akan cepet nih. Pasti. Oke, jadi makanya biasanya kalau aku, ya ini pasti akan ortodontis lain pasti berbeda. Bukan beda-beda. Ya, karena kalau bagi aku pasang atasnya dulu. Oke. Begitu atasnya sudah ke depan dan sudah melewatin dari gigi yang bawahnya, baru aku pasang bawahnya. Lah, atasnya ke depan. Oh iya, behel kan nggak cuman mundurin ya? Iya. Dia bisa narik ya? Narik ke depan. Oh, itu yang gue lupa kadang-kadang. Iya. Ya jadi kalau misalnya lihat di set kedua, Hah? yang Ada foto slide kedua keduanya? ada slide. Ada slide kedua, boleh? Ya, ini pas sudah selesai. Lah, ini orang yang sama. Orang yang sama. Wow, kece ya. Jadi tadi ditarik dulu yang atas. Iya. Habis itu di yang sama dimundurin juga kan? Oh iya, enggak ya. Jadi kalau misalnya gini, biasanya dalam kasus-kasus beberapa kasus tuh ada kalau misalnya kayak kasus-kasus cameh gini, kalau atasnya sudah maju ke depan dan bawahnya sudah dan atasnya sudah terkoreksi, sudah melewatin bawahnya seperti ini. Bisa jadi nggak perlu. Bisa jadi nggak perlu dimundurin. Oh, selalu kita pikirnya yang salah camehnya soalnya. Ya, Ternyata memang nggak benar begitu. kalau secara pemikirannya yang salah memang camehnya Oh, karena iya. memang rahang bawahnya tuh punya pertumbuhan yang lebih cepat daripada rahang atasnya. Ya itu, makanya tadi Ayla sama BMW. BMW. Ya kan, Iya, karena nggak kekejar nih sama Aylanya. Aylanya jalan duluan deh. Kita Gitu. fur aja. Kita fur Ini aja. durasi berapa lama? Ini 10 bulan. Cuma 10 bulan? Gak nyampe setahun? Enggak sampai tahun. Majuin sama mundurin beda gak sih dok? Hah? Kecepatannya majuin sama mundurin apa sama aja sebenarnya? Sebenarnya basically sama aja. Basically sama aja. Berarti Ini emang- aku terangin kenapa dia bisa cepet ya. Kenapa? Yang gambar kedua deh. Gambar ketiga atau kedua? Yang ketiga, sorry. Ketiga. Ketiga. Oke. Abis ini berarti. Yang before after ya? Ya. Ini kita punya gambar before after juga ya sahabat Orange. Ini orang yang sama ya. Kita swear kita nggak pakai editan buat ganti orang giginya nggak, ini sama. Oke, ini kan yang di atas itu adalah sebelum, yang di bawah Sebelum, adalah sesudah. Sudah, oke. Oke, jadi kalau dilihat yang di atas bersih nggak giginya? Lumayan sih sebenarnya. Lumayan bersih ya. Bersih. Bersih. Yang di bawah bersih nggak? Yang di bawah pasti bersih. Bersih juga. Ya, jadi pasien ini aku tidak pernah bersihin karang giginya. Oke. Karena giginya bersih. Oke. Oke. Jadi satu-satunya aku bersihin karang giginya adalah saat aku lepas behelnya. Pas udah selesai treatment. Ya udah berarti? selesai treatment. Itu pun karang giginya nggak terlalu banyak, nggak ada bahkan. Oke. Ya itu karena istilahnya ya udah ini termasuk paket ngelepas behelnya. Oke. Ya itu satu. Ya jadi giginya nggak pernah kotor, bersih dia. Yang kedua adalah behelnya atau bracketnya nggak pernah copot. Berarti ini orang nurut sama dokternya. That's it. Ya, that's it. Bracketnya Itu nggak pernah kuncinya, copot. sahabat Orange. Ya. Bracketnya nggak pernah copot. Sekalipun bracketnya nggak pernah copot. Oke. Ya. Terus yang ketiga kontrolnya nggak pernah bolong. Rutin ya. Rutin. Satu-satunya dia bolong kenapa? Kliniknya nggak buka, tutup karena pandemi. Begitu kliniknya udah buka, orang lain masih takut ke klinik gigi, dia udah kontrol. Jadi, wow. Berarti emang dari awal ini orang sangat amat passionate untuk merapikan giginya. Yes. Dan dia akan total dan Yes. dedicated untuk itu Yes. gitu ya. Nah ini kan tadi ada 3 ya. Ya. Ya tadi kan ada 3 nih. Gue jadi semangat nerangin. Iya, orang ini model jujur, ini pasien favorit, tipe-tipe pasien favorit this is lu dong. my pasti. favorite. Karena dia cepet banget. Oke, Oke, terus? Jadi yang pertama kan tadi aku udah bilang giginya bersih. Gigi bersih, Yang kedua bracketnya nggak pernah copot. nggak pernah copot. Yang ketiga Berarti makanan kontrolnya, dijaga. ya kontrolnya nggak pernah bolong. Kontrolnya diatur, oke. Yang dia tidak bisa pegang salah satu faktornya adalah kepadatan tulang. Oke, itu internal banget bukan? Nah, Lis lu mulai Dari jadi satu kan? makanan, segala macem. Oke, gini, contoh istilahnya contoh yang gampang.
punya 2 temen nih. Temen lu ada berdua naik motor. Oke, terus jatuh di perempatan sana. Iya. Jatuh di tangan yang sama, tangan kanan. Iya. Patah di tangan kanan yang sama. Iya. Dibawa ke rumah sakit yang sama, dibawa ke UGD yang sama, digips sama dokter yang sama di UGD itu. Oke. Oke. Temen yang pertama 3 bulan kemudian gipsnya udah dibuka. Oke. Temen yang kedua 6 bulan kemudian gipsnya baru dibuka. Yang satu minum Anlin ya? Kagak. Enggak. Enggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jadi maksudnya kepadatan tulang setiap orang itu beda-beda. Jadi yang 3 bulan lebih cepat itu biasanya tulangnya mungkin nggak terlalu padat, jadi sembuhnya bisa cepat. Oh justru makin padat tulang, Makin susah makin digerakin. susah sembuhnya juga. Ya, karena kan penyatuannya makin susah. Gitu. Sama juga di gigi. Kalau tulangnya padat, kita gerakinnya susah. Berarti pasien ini kepadatan tulangnya Tidak begitu padat. tidak begitu padat. Sehingga giginya cepat sekali gampang. bergerak. Ibaratnya jadi lebih lembek lah dalam tanda Yes, kutip. that's it. Dokter tahu itu dari awal atau pada saat Ya enggak, pengobatan? kalau kepadatan tulang tuh kita nggak bisa tahu, nggak ada tes yang bisa melakukan dan nggak itu. perlu melakukan tes itu, Iya, tinggal nggak ngeliat perlu. durasinya aja udah bisa Iya, udah bisa ketahuan lah kelihatan. kurang lebihnya. Kelihatan. Nanti abis ini aku kasih lihat pasien yang lain lagi yang menyatakan bahwa istilahnya faktor kepadatan tulang itu ngaruh loh. Ngaruh. Jadi Boleh sekarang nggak? ini balik dulu ya. Jadi makanya kalau tadi lu lihat tuh ada 3 faktor yang bisa dipegang. Oh ya, oke. Bracket nggak lepas. Terus gigi bersih Rutin. sama kontrol rutin. Kontrol rutin. Tapi ada satu faktor yang nggak bisa kepegang nih. Apa? Si kepadatan tulang. Gitu. Tapi Itu kalau di luar kuasa dokter lah. di luar kurang kuasa kita lebihnya. deh Iya. gitu. Tapi kalau dulu belajar matematika 3/1 menangnya siapa? Harusnya menang 3. Harusnya menang 3 ya. Jadi logikanya kalau kita keep 3 ini rajin ya dalam perawatan orto ya mudah-mudahan perawatannya bisa cepat. Ya, Gitu. Ya. Nah, sekarang coba lihat Walaupun kepadatan tulangnya misalkan tinggi, tapi Iya. kalau rutinitasnya, Rutinitasnya itu makanannya apa, itu dijaga. dijaga. Yap. Ya. Oke, ini 10 bulan nih ya, 10 sahabat bulan. Orange sudah selesai semuanya. Giginya dari yang kayak begitu, sekarang dia senyum luar biasa. Mungkin sekarang udah jadi artis FTV ya, atau Ya. mungkin news anchor kita nggak tahu ya, atau mungkin YouTuber. Oke, ini case pertama. Oke, ini case kedua. Orang yang berbeda ya, Orang berbeda. sahabat Orange. Wah, numpuk-numpuk banget. Ini ada di sini. Iya. Kayak gigi saya nih, di situ belakang. Cuma lebih parah ini. Ya, lebih parah ya. Lebih parah Itu ini. sampai ada gigi yang keluar ke samping sana lihat. Oh iya, ini ya. Oke. Ini kayak nggak perlu dijelasin dokter mau ngapain duluan deh. Saya juga udah ruwet banget ini ngeliatnya. Ruwet ya. Oke, langsung yang gambar kedua aja. Gambar kedua ini berarti udah treatment. Udah selesai. Sudah treatment. Jadinya seperti ini nih, sahabat Orange. Wow, kece sekali. Luar biasa. Seperti orang yang berbeda ya. Iya. Itu diagnosnya apa aja dok? Tadi berarti? Ya, Cuman gigi berjejal. Berjejal. Gigi berjejal, kemudian Ada yang dicabut? ada Ada. beberapa yang dicabut karena kalau lihat dari situ ruangannya nggak cukup ya. Iya, dan Ya, giginya ruangannya cukup. sepertinya walaupun udahnya berjejal besar-besar pula gitu Nah, giginya. gede-gede juga giginya. Ah. Ya, jadi memang pasien ini beda dengan pasien yang tadi. Oke, Pasien ini selesainya 21 bulan. berarti hampir 2 tahun Hampir 2 sebenarnya. tahun Oke. ya. 2 tahun kurang 3 bulan ya. Iya. 2 tahun kurang 3 bulan. Jadi, tapi pasien ini mempunyai kesamaan sama pasien yang tadi. Yaitu Yang 3 tadi. dia rutin. Ya, coba lihat yang set ketiga. Kalau Biar lihat di atas, tergambar ya. gigi atasnya bersih loh. Iya betul betul. Walaupun giginya kayak begitu, tapi dia bisa jaga bersih. Ya itu, di bawah juga bersih, sama. Pasien ini sama. Aku jarang banget scalingin dia karena memang jarang banget kelihatan ada karang giginya. Berarti apa namanya? Dedikasi buat selama dia pasang behel dia harus bersihin kan bersihin gigi ketika lagi ada behel kan effort ya, Ya. dibanding kita gigi biasa. Ya. Ini aja kadang-kadang orang banyak yang malas ya sahabat Ya. Orange. Kadang-kadang sebelum tidur saking capeknya habis kerja langsung Ya. tidur aja, gak sikat gigi dulu. Ini dia harus effort loh, harus ada angle-angle tertentu gitu kan dok. Iya betul. Berarti orangnya passionate juga untuk membersihkan dan merapiin itu giginya. gitu. Makanya kalau ada pasien-pasien, dok kalau pakai kawat gigi kan susah bersihinnya. Bukan susah bersihinnya, masalahnya kamu mau bersihin atau enggak. Langsung ditembak balik, kamu mau jawab apa? Ha? Oke. Ini berarti karakteristiknya sama. Karakteristiknya sama, bersih giginya, bracketnya nggak pernah copot, Yap. kontrolnya nggak pernah bolong. Oke. Tapi 21 Bulan. bulan. Kenapa? Bedanya Aku apa? gerakin gigi yang ini lama banget. Yang mana yang atas? Yang depan, Yang paling dia naik depan. sendiri, ya. Dia sampai ke posisinya itu lama sekali. PR-nya berarti dia doang sebenarnya yang bikin Enggak, 21 PR-nya kan bulan. ada yang lain. Lihat ada gigi yang lain di belakangnya. Iya. Kemana tuh gigi?
ke samping. Ya keren. Nah itu, ada beberapa gigi yang kita lama sekali ngerakinnya. Kenapa? Ya itu tulangnya padat. Ini padat juga? Ini padat, ini termasuk yang padat dia. Makanya dia bisa sampai 21 bulan. Kenapa? Karena aku berakinnya ada beberapa gigi yang lama sekali. Wow, jadi emang gak sembarangan gitu ya, sahabat Orange ya. Ini bukan masalah enteng sebenarnya, apalagi butuh dedikasi yang luar biasa dan bukan cuma sekedar seminggu 2 minggu atau bahkan setengah tahun setahun. Kadang-kadang bisa lebih dari itu dan lo harus siap dengan konsekuensinya, kurang lebihnya gitu. Oke, tapi balik lagi ke soal estetika gitu ya, tetap ada pasti saya yakin yang datang ke dokter giginya udah rapi, dokter sudah merilis dia, sudah membebaskan dia untuk dari perawatan dan kerapihan giginya gitu ya. Ada yang masih mau pasang nggak? Tetap masih mau nempelin tuh behel? Ada. Terus ini nggak apa-apakah atau gimana, dokter jawabnya gimana? Enggak sih sebenarnya, enggak, istilahnya biasanya kalau aku jawab gini, kalau kamu punya baju favorit nih, kamu pakai tiap hari, nggak pernah dicuci, lama-lama bau nggak? Bau. Lama-lama bau. Itu behel di situ, purpose-nya udah selesai, terus kamu nggak cabut. Kira-kira lama-lama bikin bau nggak? Bikin bau. Kan aku sikat dok tiap hari. Ya, gimana dok? Tapi kalau sama aku pasti aku bilang sama pasiennya no, aku akan lepas tetap. Oh iya. Ya karena udah nggak ada lagi purpose-nya, giginya sudah rapi. Gitu. Kalau ya kan nggak semua pasien nurut ya, pasti ada yang bandel kan. Ada yang misalnya begitu dokter bilang harus aku lepas sih hari ini. Kalau nggak besok kita lepas ya. Oke, akhirnya dia nggak pernah datang. Iya, Dia okay. AWOL, ya kan? Hilang dari dunia ini, dilihat kontak dokter, takut kalau dihubungin. Aduh, aku nggak mau dicabut. Efek samping yang terburuk yang terjadi apa sih? Yang terburuk yang terjadi, giginya lobang lama-lama. Giginya? Iya. Karena kan kalau kawat itu kayak misalnya bracket yang ada karetnya, karet itu cuma bertahan paling lama 2 minggu. Oke. Makanya sebulan sekali harus kontrol. Karena 2 minggu itu dia sudah kendor. Oke. Lebih dari 2 minggu, 3 minggu dia udah lebih kendor lagi. 4 minggu dia copot. Karetnya? Karetnya. Kok bisa bikin lubang tapi? Ya? Kok bisa bikin lubang? Karena kalau bracketnya itu copot, ya kan, kawatnya akan keluar dari si itunya. Akan lebih banyak nyangkut makanan nggak? Oh, nyangkut makanan. Jadi ngebolongin giginya bukan karena ketusuk-tusuk, kagak. tapi karena sisa makanan yang sisa akhirnya makanan yang ada menggerogoti si gigi dari samping kiri, sampai samping kanan karena ketempel-tempel si bracketnya nggak karu-karuan. Oh, itu yang terburuk terjadi ya? Itu yang terburuk terjadi biasanya. Oke, jadi emang sebaiknya kalau fungsi dan perannya sudah tidak ada, ya diganti. Kayak ini loh, kayak presiden reshuffle kabinet itu loh. Ya kan, kok udah gak ada fungsinya ya ganti aja loh. Kenapa begitu? Itu yang ngomongin gigi kok. Oke, dok. Ya. Terima kasih banyak nih, luar biasa. Sama-sama. Banyak pencerahan loh, beneran. Kita dari mulai ngomongin sekedar pemasangan behel aja, fungsinya seperti apa, sampai ke tipe-tipe pasien saudara-saudara ya. Udah kita bahas detail lah gitu. Mungkin boleh nggak kasih tips and trick juga buat sahabat Orange supaya perawatan behel yang dijalanin ini untuk semuanya berhasil dan optimal. Sebenarnya secara tidak langsung udah kita gambarkan ya seperti apa. Coba mungkin direkap lagi dok, silakan. Oke, berarti seperti tadi yang udah dibilang, yang perlu dijaga adalah bracketnya jangan lepas. Ya. Terus kontrolnya rajin. Terus istilahnya bracketnya jangan kotor. Jadi harus tetap bersih. Jadi harus tetap sikat gigi yang bersih. Itu deh, dijaga 3 itu. Ya. 3 itu dijaga. Mudah-mudahan perawatannya bisa cepat. Ya. Apapun model behel yang dipakai, yes. 3 prinsip utama itu tetap harus dilakukan. Ya. Makanan dijaga, pantangan makanannya juga dikontrol, rutin harus kontrol ke dokternya, jangan sampai ada bolong satu pun. Dok, tapi kan kalau ngomongin jadwal, kalau cuma beda sehari 2 hari itu nggak masalah ya? No problem. Yang penting misalkan sebulan sekali, nggak harus setiap 30 hari sekali ya? Enggak. Beda 2-3 hari mah nggak masalah? No problem. Oke, itu enteng lah maksudnya ya. Satu lagi berarti tadi apa dok? Makanan, oh iya bersihin gigi di rumah, itu yang nggak bisa dokter kontrol ya, karena tuh dari pasien. Tingkat kemalasan masing-masing itu yang berperan itu ya luar biasa. Oke, terakhir buat yang masih ragu mau pasang behel mungkin karena ada pemikiran yang terlalu overthinking lah gitu, ada nggak dok? Kalau kayak begitu.
Enggak sih sebenarnya, jangan overthinking karena memang kalau memang gigi kamu berantakan ya ortodontis ya. Datang ke ortodontis, nanti ortodontisnya mesti terangin perawatannya mau bagaimana, rencana perawatannya apa, termasuk ya tadi itu ngikutin yang 3 stepnya itu tadi, belnya jangan copot, kontrolnya rutin, belnya harus bersih. Ya, itu mudah-mudahan perawatan kamu lancar deh. Dan mungkin sejak kita lihat juga tadi ada kasus-kasus yang satu sebenarnya cukup ekstrim ya dok ya. Yang satu, yang kedua ya. Soalnya buat orang awam kayak saya, taunya kayak pasang behel tuh bertahun-tahun banget gitu. Jadi mungkin banyak orang yang takut ketika punya kasus yang mungkin mirip sama kasus yang kedua tadi yang agak ekstrim itu, kita mungkin bisa 5 tahun tuh gak pasang. Enggak men. Jadi sebenarnya durasi tergantung kita semua. Tergantung pasien. Makin bagus treatment dan kontrol pribadinya untuk menjaga si gigi dan behelnya itu, makin cepat selesainya juga. Makin kamu bisa menjadi news anchor yang senyum-senyum di TV-nya bagus gitu ya, bisa YouTuber yang oke ya. Oke lah kalau begitu. Dr. Karpov, luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga makin banyak pasien-pasien yang akhirnya datang ke dokter dan nurut juga sama dokter ya, nggak ada yang bandel-bandel lagi. Karena itulah pasien favorit seorang ortodontis. Baiklah, sahabat Orange, terima kasih banyak udah dengerin kita di episode kali ini membahas soal behel. Nanti akan kita bahas lagi soal tentang kesehatan dan perawatan gigi tentu saja, karena sebaiknya kita emang tujuan kita itu mengedukasi juga soal kesehatan dan perawatan gigi, betapa pentingnya juga gitu kan, bahwa ini bukan sekedar estetika aja, ini tentang kesehatan yang sebenarnya cukup holistik. Jadi gigi kadang-kadang tuh dipinggirkan dari body, padahal sebenarnya menyatu dengan sangat. Kurang lebihnya gitu ya dok ya. Sampai jumpa, ketemu lagi kita nanti di episode berikutnya dari Ask the Dentist, podcast persembahan dari Orange Dental. Kenapa? Karena everyone deserves to smile. Oke, kita pamit dulu sekarang. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.